Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwin Hidayat dengan NIM 0606 118 212 6008. Baiklah, di sini saya akan presentasi MK Kewarganegaraan sebagai UAS ujian akhir semester. Di sini saya mengambil materi negara dan konstitusi Indonesia. Pengertian dan unsur negara. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur terbentuknya negara. Rakyat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang merupakan warga negara tersebut dan bukan penduduk, yaitu mereka yang tinggal sementara waktu. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Lanjut. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Lanjut. Perkembangan konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia. Konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Merujuk situs MPR, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia terdapat 4 macam undang-undang yang pernah berlaku selama Indonesia merdeka, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Republik baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Berselang sehari, Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi Konstitusi Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung nilai luhur bangsa. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tujuan pembangunan nasional, hubungan Indonesia dengan luar negeri, pernyataan kemerdekaan, dan ideologi Pancasila. Kemudian isi atau batang tubuhnya berisi bentuk negara, lembaga negara, hingga jaminan hak dan kewajiban warga negara untuk warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. 2. Undang-Undang RIS Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Ini mengakibatkan diadakannya konferensi meja bundar atau KMB di Belanda yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sehingga undang-undang yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Namun, konstitusi ini tak berlangsung lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Lanjut. 3. Undang-undang sementara. Undang-undang sementara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Oleh karena itu, Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Kemudian tercapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu ada Undang-Undang Dasar baru. Untuk itu dibentuklah panitia penyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada 17 Agustus 1950. Namun, karena kondisi semakin tidak menentu, Undang-Undang Dasar sementara hanya berlaku sampai 5 Juli 1959. Lanjut. 4. Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen 5 Juli 1959 sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sesuai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia. Hasil amandemen ini pula dibuat dengan lebih terperinci. Lanjut. Baiklah, itu tadilah presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya pribadi memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.